survei yang kami lakukan. Yang pertama, pengertian survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari sekelompok orang atau populasi tertentu. Teknik ini umum digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, pemasaran, dan ilmu sosial untuk memahami opini, perilaku, dan karakteristik responden. Survei melibatkan penyusunan kuesioner atau daftar pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi spesifik dari responden. Survei yang dapat dilakukan melalui berbagai media seperti kertas, telepon, atau platform digital. Hasil survei kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau penelitian lebih lanjut. 2. Tujuan survei pasar. 1. Memahami perilaku konsumen terhadap produk atau jasa. 2. Mengetahui kebutuhan konsumen saat ini. 3. Mengidentifikasi kesenjangan pasar dan peluang baru. 4. Mengurangi resiko kegagalan produk. 5. Meminimalkan resiko bisnis. 6. Menganalisis tanggapan pasar terhadap barang atau jasa yang dijual. 7. Mengevaluasi program atau strategi pemasaran. 8. Mengevaluasi, memahami, memprediksi, dan memantau kondisi pasar. 3. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara. 2. Observasi. 3. Dokumentasi. 4. Langkah-langkah survei pasar. 1. Tentukan tujuan riset pasar, misalnya menentukan lokasi usaha atau melihat efektivitas produk. 2. Tentukan teknik pengumpulan data. 3. Lakukan survei pasar untuk mengetahui kondisi ini di lapangan terkait minat dan kebutuhan target market. 4. Lakukan riset kompetitor untuk mengenali persaingan dan membuat strategi pemasaran yang tepat. 5. Kembangkan instrumen riset berdasarkan metode yang telah ditentukan. 6. Jalankan riset pasar dengan panduan dan instrumen yang telah dibuat. 7. Analisis data atau informasi yang sudah terkumpul untuk mendapatkan informasi seperti tren pasar, pola pembelian konsumen, masalah yang mereka hadapi, hingga musim penjualan. Dan yang ke-8, susun hasil analisis data menjadi laporan sistematis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan produk dan pemasaran. Yang ke-5, etika dalam survei pasar. Yang ke-1, kejujuran dan integritas. Yang ke-2, tanggung jawab. Dan yang ke-3, bersikap sopan. Dan yang ke-6, alat dan teknik survei. Alat, handphone, dan teknik survei yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Survei yang kami lakukan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, kami mensurvei penjual roti goreng yang berlokasi di Jalan Tanjung Rema, Martapura. Metode survei yang kami lakukan adalah metode offline, di mana kami mewawancarai secara langsung. Nama responden yang kami wawancarai adalah Pak Bayu. Hasil wawancara yang kami dapatkan dari Pak Bayu menjual roti goreng tersebut. Roti goreng yang dijual berbagai macam varian isi. Yang pertama ada varian isi ayam sayur, ada rasa coklat, kacang hijau, pisang keju, terus ada agon dan sosis. Harga sangat terjangkau, mulai dari 3.000 sampai 5.000 rupiah. Tergantung varian isinya. Ukuran roti juga lumayan besar dan mengenyangkan. Terus roti goreng juga banyak peminatnya. Terlihat ketika kami sedang survei ke lokasi tersebut, banyak peminat roti goreng. Mas Bayu mulai berjualan dari jam 9 pagi. Biasanya roti goreng sudah habis terjual pada jam 6 sore. Untuk target penjualan
bahan baku naik, yaitu dengan cara mengecilkan ukuran roti. Namun untuk harga tetap Yang kami hadapi saat melakukan survei di lokasi penjual roti goreng adalah cuacanya tidak mendukung karena hujan, dan ramainya pembeli juga membuat kami kesulitan untuk mewawancarai Bapak Bayu. Rekomendasi terhadap produk untuk meningkatkan penjualan yaitu bisa menambah varian isi baru dan buat strategi pemasaran yang efektif untuk menarik banyak pembeli. Sekian hasil presentasi yang kami lakukan pada survei roti goreng yang dijual oleh Pak Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.